yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan telah memimpin di rumah duka, ibadah-ibadah penghiburan, hingga sampai dengan hari ini. Semua keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih yang tercinta, Tuhan pelihara semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang apapun juga. Demikian juga semua kami yang ada. Kami undang hadirat-Mu untuk bersama-sama dengan kami memberkati acara pemakaman ini, agar supaya pemakaman ini bukan merupakan upacara manusia belaka, tetapi merupakan ibadah kami. Karena firman-Mu tadi mengatakan, ketika kita hidup, kami adalah milik Tuhan. Ketika kami mati, kami juga adalah milik Tuhan. Karena itu kami persembahkan di hadapan-Mu jasad daripada ibunda kami yang terkasih, Ibu Sarah Huta Galung, di dalam naungan Tuhan. Sekarang, biarlah Engkau berkenan berfirman kepada kami, supaya kami mengerti betapa berharganya kematian orang-orang yang telah percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, perkenankan saya membacakan di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pada waktu itu Rasul Yohanes, karena pemberitaan Injil, dia ditangkap oleh kaisar dan kemudian dibuang ke satu pulau yang sangat-sangat menakutkan. Karena Pulau Patmos itu adalah pulau
untuk membuang narapidana mati. Sehingga setiap orang yang dibuang ke sana akan dimakan oleh binatang buas. Karena dengan sengaja pemerintah Romawi memelihara binatang-binatang buas di situ. Tetapi Rasul Yohanes dipelihara oleh Tuhan ketika dibuang di Pulau Patmos. Bahkan Tuhan menunjukkan bagaimana akhir zaman ini, bagaimana kiamat itu nanti akan datang. Nah, sesudah Tuhan memberitahukan itu, maka Tuhan Yesus sendiri berkata, dan aku mendengar suara dari sorga, berkata, Rasul Yohanes mendengar suara Yesus dari sorga. Lalu Tuhan Yesus berkata, tuliskan. Nah, jadi yang tertulis ayat yang saya baca tadi merupakan pengumuman dari sorga yang langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan Rasul Yohanes disuruh mencatatnya, disuruh menulis. Apa isinya pengumuman dari sorga? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ayat ini berlaku juga untuk ibunda kita yang terkasih, Ibu Sarah Hutagalung. Kematiannya adalah berharga di mata Tuhan, berbahagia bagi beliau karena rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Jadi kematian orang percaya bukan merupakan suatu malapetaka yang menakutkan, tidak. Tetapi malah dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Apa sebabnya berbahagia? Karena langsung mengalami kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Dikatakan berbahagia karena apa? Karena dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatannya menyertai mereka. Ibu kita yang kekasih, sebagai istri dari almarhum Bapak Hutagalung, yang juga dimakamkan di tempat ini, sudah lama sekali ya, kira-kira berapa tahun ya? 15-17 tahun yang lalu. Nah saudaraku, beliau sebagai istri sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu di dalam melahirkan semua anak-anaknya, membesarkan, merawat semua anak-anaknya. Dan itu bukan merupakan tugas yang biasa, tapi tugas yang berat. Itu sebabnya saudaraku, secara jasmani beliau sudah capek, perlu istirahat. Nah, dan sekarang Tuhan kasih istirahat secara sempurna. Sebab kalau kita tidur biasa ketika kita masih hidup, istirahat kan? Tetapi ketika istirahat seperti ini istirahat yang paling sempurna. Katakanlah ada bom meledak di sampingnya, dia tetap tidur aja. Sehingga jangka waktu yang cukup panjang, ketika Kristus membangkitkan dia, makanya tubuhnya dalam keadaan segar bugar, karena istirahat sudah cukup lama. Dalam istirahat yang 100% nyenyak sama sekali. Nah saudaraku yang kekasih, jadi sekarang apa yang telah diperbuat oleh beliau, dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuhan sudah menerima perjuangan beliau sebagai istri, sebagai ibu, sebagai jemaat, sebagai keluarga dari semua keluarga yang ada. Dan sekarang beliau sudah selesai melakukan tugas, rumahnya sudah jadi, yang membuat adalah Tuhan Yesus sendiri, dan beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Masalahnya, bukan beliau yang kita doakan dengan perkataan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tidak usah doa kayak gitu. Karena Alkitab sudah memberikan jaminan. Yohanes 3 ayat 16,
Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Sang Mesias, dan di dalam hatimu engkau percaya, maka engkau diselamatkan. Beliau sudah di dalam keadaan sudah selamat. Di dalam Alkitab tidak ada mudah-mudahan. Yang ada hanya ya. Itu sebabnya tidak perlu kita mendoakan seperti orang yang tidak beriman. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Beliau sudah selamat. Namanya sudah tertulis di dalam kerajaan surga sejak beliau masih hidup. Dan sekarang beliau sudah sampai di sana. Kita tinggal mengucapkan syukur saja kepada Tuhan atas keselamatan yang beliau sudah raih dan beliau sudah rasakan. Itu sebabnya siapa yang perlu didoakan? Kita yang masih hidup, saudara-saudara. Yaitu saudara semuanya. Itu sebabnya ayat 12 di atasnya berkata begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada 3 perkara. Bagi saudara yang merasa masih hidup, termasuk saya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ini yang pertama. Kita mesti tekun mengiring Tuhan. Tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun berdoa. Tekun mendengar firman. Tekun melayani. Dan lain sebagainya. Yang kedua, yang menuruti perintah Allah, taat kepada perintah Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dan iman kepada Yesus. Objek iman ini menentukan. Kalau objek iman kita kepada Yesus, jelas Alkitab katakan engkau selamat. Tetapi kalau objek iman kita bukan kepada Yesus, kepada patung sesembahan, ilah-ilah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan selamat. Itu sebabnya 3 perkara ini harus kita lakukan. Ketekunan orang kudus yang pertama. Yang kedua, menuruti perintah Allah. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus. Kalau ini kita lakukan sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita selamat masuk surga 100%. Tidak usah kita bimbang dan ragu-ragu. Kiranya firman yang singkat ini membekali saudara. Sesudah beliau kita istirahatkan di tempat pemakaman ini, maka yang penting kita yang masih hidup, teladani iman beliau. Teladani kesetiaan beliau. Teladani perjuangan beliau. Teladani kasih beliau. Supaya benar-benar kita mewarisi apa yang beliau sudah tinggalkan, ajarkan kepada kita semuanya sebagai generasi keturunannya. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan kebenaran firman. Itu sebabnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan di dalam hidupnya. Hidup kami tidak lama, 10 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Namun warnanya penderitaan semata-mata. Itu sebabnya ya Tuhan, umur kami yang tinggal sesaat ini, kami mau lakukan seperti firman-Mu yang mengatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting di sini adalah ketaatan menuruti setiap perintah Tuhan. Yang penting di sini adalah iman di dalam Yesus Kristus. Biarlah Engkau meteraikan firman ini di dalam loh hati kami. Bahkan kami tidak sekedar mendengar, tetapi melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan menurunkan peti jenazah ini. Biar Engkau sendiri akan memberikan kekuatan penghiburan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Nah saudaraku, sebelum peti diturunkan,
saya memberikan sekali lagi, wakil daripada keluarga yang akan mengucapkan sepatah dua patah kata. Habis begitu nanti saudara berjajar di sana lalu difoto semasih peti kelihatan di atas untuk kenang-kenangan. Mari siapa yang mewakili kami persilahkan. Kita, opung kita. Oleh pesan firman Tuhan sangat sederhana. Teladan sudah diberikan, kita dalam melangkah di atas jejak langkah yang telah ditinggalkan. Kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih untuk dukungan semua handai taulan keluarga besar yang hadir, untuk jemaat yang datang dari GBI Karunia, dari GBI Kemah Pujian, untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah melayani, untuk rekan-rekan hamba Tuhan terima kasih. Semua bisa terjadi seperti ini karena kasih Tuhan mempersatukan kita. Yang jauh dan yang dekat, yang berkorban besar atau kecil, kita berdoa Tuhan akan balaskan berkali-kali lipat, sehingga tidak ada yang menabur di dalam kasih Tuhan tidak akan menuai, pasti menuai. Akhir kata, kiranya apa yang sudah dilanjutkan ini oleh Mama, oleh opung kita, bisa kita teruskan, yaitu kasih dan kepedulian. Kalau boleh singkat saya kutip dari banyak kesan dan pesan yang disampaikan. Salah satu ciri khas opung kita ini, nenek kita, adalah dia selalu suka sekali menawarkan dan menanyakan apakah kamu sudah makan. Termasuk kepada kami menantunya, Pak Bujo. Kalau kami datang, itu pertanyaan yang selalu familiar kami dengar. Dan pertanyaan itu bukan basa-basi. Pertanyaan yang betul-betul membangkitkan kekuatan, harapan yang baru buat kita ya, di dalam berkeluarga. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih buat seluruh acara yang sudah dilangsungkan. Tuhan Yesus memberkati. Datang ke rumah ditanya, sudah makan? Berarti saya lebih berbahagia, Pak. Bukan cuma ditanya, sudah makan, tapi dibawain makanan. Itu sesuatu yang terkesan di dalam beliau. Luar biasa ya. Oke, bisa lebih merapat supaya difoto. Tahan dulu. Satu kali lagi lihat sini. 3, 2. Tahan dulu, tahan. Tahan dulu sebentar. Tahan. Oke, sudah. Ya. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh,